Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taris Putri Halimah dari kelas 2024C dengan NPM 242151111093, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika serta Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membacakan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi serta menjelaskan asbabun nuzulnya dan kandungan surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundir ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yundiral ladina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Adalah surat yang memiliki banyak keistimewaan. Surat ke-18 dalam Al-Quran ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 110 ayat. Berikut asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan dua orang, yaitu Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Hais, untuk menyelidiki tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Dikisahkan, berangkatlah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Hais ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian, pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka, karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghribi. Apa pula yang terjadi kepada mereka? Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh,
Kemudian, dua orang utusan itu pula dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui apakah ia seorang nabi atau bukan. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 hal pertanyaan sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu," tanpa menyebutkan insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun, pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu yaitu surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi ayat 96-26 Al-Kahfi, seorang pengembara Quran surat Al-Kahfi ayat 83-101 dan tentang ruh Quran surat Al-Isra 85. Jadi inilah sebab diturunkannya surat Al-Kahfi. Berikut kandungan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Yang pertama, ayat pertama surat Al-Kahfi mengajarkan bagaimana cara bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Al-Quran. Yang kedua, dalam Al-Quran tidak ada kebengkokan, penyimpangan, dan kesalahan. Al-Quran adalah petunjuk yang lurus. Yang ketiga, Al-Quran memperingatkan kepada orang-orang yang menentang dan mengingkarinya. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Yang keempat, Al-Quran memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang baik dan surga. Yang kelima, orang-orang yang beriman akan masuk surga dan hidup di dalamnya selama-lamanya. Yang keenam, Al-Quran mengoreksi cara berpikir orang-orang yang musyrik. Mereka mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa pengetahuan. Yang ketujuh, keyakinan bahwa Tuhan memiliki anak adalah keyakinan yang salah, sebuah kata yang dibuat-buat tanpa pengetahuan. Yang kedelapan, Allah menghibur Rasul-Nya dalam kesedihan dalam menghadapi sikap orang-orang musyrik yang tidak mau beriman bahkan mengingkarinya. Kesembilan, dunia dan perhiasannya hanyalah ujian bagi manusia untuk membuktikan siapa yang paling baik amalnya. Yang kesepuluh, dunia ini fana, pasti akan rusak dan binasa. Yang ke-11, Ashabul Kahfi adalah tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, namun Al-Quran jauh lebih menakjubkan. Dan yang terakhir yaitu ke-12, ayat 10 mengajarkan doa Ashabul Kahfi dalam memohon rahmat dari Allah dan hidayahnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.